Sehingga seorang muslim tidak pantas kemudian dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga perbuatannya, justru kemudian membuat onar, kemudian membuat kekacauan, membuat rasa takut. Maka tidak demikian. Wa jihaduha ala sabri indal masaib, dan dia berjihad di atas kesabaran tatkala dia mendapatkan ujian dan cobaan. Maka jihadun nafs maka tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa kemudian dilewatkan. Justru dia akan bisa tunaikan jihad yang benar, termasuk tadi jihad melawan orang kafir, jihadus syaitan. Maka itu pula harus dengan ilmu. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebagaimana berita yang kita dengar tetap terjadi di negeri kita, peristiwa-peristiwa yang sangat memilukan, yang tentu sangat mencoreng atas nama Islam, ya, yang mungkin antum juga dengar, baik mungkin lewat media visual, media massa, atau mungkin media sosial yang ada. Maka terjadinya apa? Nah, jadi bom bunuh diri. Ini sudah berulang-ulang di negeri kita, negeri yang alhamdulillah kita katakan sebagai negeri aman, ya. Di negeri kita negeri aman, artinya bukan darul harb, bukan negeri perang, tapi adalah darul aman, negeri yang aman, ya. Kalau kita ini disuruh memilih, antum mau tinggal di negeri yang kacau balau atau negeri yang aman, baladul fawda atau baladul al-aman? Pasti kita dengan akal yang sehat, kita ingin negeri yang aman, negeri yang aman. Dan hadis yang kita pelajari sebagaimana yang kita ambil dari kitab yakni Bahjatul Qulub Al-Abrar, sebagaimana hadis yang ke-6, ini adalah termasuk tentang sifat muslim, yang dimana hadis itu menyebutkan tentang apa? Menjaga keamanan dan ketenangan. Ternyata rasa aman, ketenangan itu termasuk perkara yang daruri, sesuatu yang sifatnya pokok, sesuatu yang diprioritaskan dalam Islam. Jadi ada masalah-masalah yang sifatnya daruri, ya, sebagaimana apa? Penjagaan akal, penjagaan jiwa, penjagaan harta, penjagaan kehormatan, ya, termasuk agama. Ini termasuk perkara-perkara daruri, dan walhamdulillah di negeri kita itu diperhatikan. Maka rasa aman itu, dan antum ingat doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim Al-Khalil, Rabbi ja'al hadza baladan aminah, ya Allah jadikanlah negeriku Mekah ini negeri yang aman. Nah ini, jadi ternyata bahwa seluruh para anbiya dan bahkan pokok agama ini adalah apa? Memperhatikan pada masalah-masalah yang sifatnya pokok, yaitu rasa aman, rasa tenang, bukan kemudian dibikin kacau balau. Maka oleh sebab itu, bahwa orang-orang mereka memberikan rasa takut, menakut-nakuti, dengan bahasa kita keren sekarang namanya menteror, maka itu bukan Islam. Islam tidak demikian. Kalaupun ada di dalam Islam ada syariat jihad, dan ini yang disebutkan di dalam hadis ini perkara yang agung dan mulia. Tetapi di dalam Islam, lalu berbicara tentang permasalahan jihad, maka jihad itu bukanlah yang disebut dengan istilah balas dendam, bukan. Dan jihad itu bukan anarkis. Di dalam jihad mujahidin dulu, bukan istilah mereka seorang teroris, bukan. Sehingga dibedakan antara jihad dengan teroris, itu beda sekali. Nah, kenapa? Karena Islam disebutkan hadis. Kita kembali pembahasan kita tentang hadis yang ke-6 yang kita bahas dalam kitab Bahjatul Qulub Al-Abrar, di mana Rasul mengatakan apa? Hadis dari sahabat Abdullah ibnu Amr, al-muslimu man salimal muslimuna bil lisani wa yadihi. Seorang muslim itu
Ya, tentu adalah muslim yang kamil, muslim yang memang dianggap sempurna keislaman dia, muslim yang sebenar-benarnya muslim. Man salimal muslimun bil lisani wa yadih. Siapa saja yang muslim yang lainnya, manusia yang lainnya, maka selamat dari gangguan lisannya, mulutnya, dan tangannya. Jadi perbuatannya. Jadi kalau orang lain, muslim yang lain aman, selamat, tenang dari gangguan ucapannya, gangguan perbuatannya, maka ini, sehingga ini seorang muslim. Sehingga seorang muslim tidak pantas kemudian dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga perbuatannya, justru kemudian membuat onar, kemudian membuat kekacauan, membuat rasa takut. Maka tidak demikian. Naam. Demikian pula kita bicara tentang masalah hijrah. Wal muhajiru man hajara ma'anallahu an. Disebut dengan seorang muhajir adalah orang yang mereka hijrah, dia meninggalkan, dia menjauhi manahallahu anhu, dari apa-apa yang Allah larang, yang Allah haramkan, termasuk apa? Mengganggu tetangga, ya, membahayakan jiwa, ya. Ini termasuk hal yang perlu diperhatikan, yang harus dijauhi. Bagaimana haramnya membunuh jiwa siapapun, bagaimana zalim kepada siapapun, maka ini hal-hal yang dilarang. Kemudian dilanjutkan, wal mu'minu man amanahun nasa ala timaihim wa amwalihim. Dan seorang mukmin adalah, dia adalah siapapun yang manusia yang secara umum, ini sebut manusia, ya, kita tahu manusia ada yang beriman, ada yang tidak. Mereka aman darah-darah mereka, kehormatan-kehormatan mereka, dan ini perlu dibahas. Kemudian berikutnya ditambahkan oleh Imam Baihaqi, wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Seorang mujahid, orang yang disebut orang yang berjihad, siapa dia? Orang yang dia menjihati dirinya di dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, hadirin jamaah yang mulia, tafsir yang sempat belum kita bahas ada tentang siapa? Tentang jihad. Dan orang yang jihad disebut dengan mujahid. Siapakah mereka? Alladzi jahada nafsahu ala taatillah. Orang yang bersemangat, orang yang bersungguh-sungguh. Ya. Bagaimana dia mencambuk dirinya? Bagaimana dia bersemangat untuk memaksakan dirinya berada dalam ketaatan dia kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya jiwa ini senantiasa apa? Mayyalatu. Dia condong. Condongnya kemana jiwa ini? Asal dan yang paling banyak disebut dengan nafsul amarah. Ini yang terbanyak. Ilal kasal anil khairat. Dia bermalas-malasan. Ya. Dari apa? Kebaikan-kebaikan. Justru apa? Ammaratu bisu. Memerintahkan kepada sesuatu yang buruk. Di mana Allah perintahkan? Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, sebagian dalam surat Yusuf, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu la ammaratum bisu, sungguh menyuruh, memerintah kepada perbuatan apa? Buruk. Dan itu yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Jadi kalau kita ditanya, kira-kira diri kita ini lebih semangat kemana? Lebih condong kemana? Kepada kebaikan, ketaatankah? Atau kepada keburukan? Jawabannya pasti kepada keburukan, kepada kejahatan. Kenapa? Karena memang itu yang paling banyak, dan itu yang terbesar dalam diri kita. Itu kita sadari. Kenapa? Kalau orang disuruh kepada kebaikan biasanya berat. Kalau orang disuruh kepada buruk, kejahatan, kepada kemaksiatan, itu yang paling mudah. Makanya mengatakan wa huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang sulit, butuh pengorbanan, berat. Adapun neraka, dengan syahwat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian syariatu at-ta'athur indal masaib. Yang namanya jiwa biasanya cepat dia terpengaruh, dia goyang,
dia goncang, dia sedih, gundah gulana ketika dia mendapatkan musibah. Itu jiwa, seperti itu keadaannya. Maka oleh sebab itu tahtaju ila sabr wa jihadu fi ilzamiha taatillah. Maka oleh sebab itu kondisinya seperti ini, butuh dia untuk diarahkan, disadarkan, dinasehati, diingatkan agar bersabar, untuk bersungguh-sungguh bagaimana dia tetap komitmen walaupun dalam keadaan dia tertimpa musibah, ditimpa ujian, maka dia berada dalam ketaatan kepada Allah. Wa thabatuha 'alaiha, agar dia tetap kokoh istiqamah di atas kesabaran, di atas istiqamah, na'am, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa mujahadatuha, dan dia mujahadah, dia bersungguh-sungguh, bersemangat an ma'asillah, dari kemaksiatan kepada Allah. Ternyata seseorang tatkala dia tahu itu sesuatu yang haram, itu sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia harus sungguh-sungguh untuk menjauhinya. Warada'aha anha, dan dia harus tetap bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk meninggalkannya. Wajihaduha ala sabri indal masaib, dan dia berjihad di atas kesabaran tatkala dia mendapatkan ujian dan cobaan. Wa hadhihi hiya at-ta'at, maka ini adalah ketaatan, imtithalul ma'mur, menjalankan apa yang diperintahkan, wajtinabul mahdzur, menjauhi apa yang dilarang, wasabru alal maqdur, dan bersabar atas apa yang telah ditetapkan, yang sesuatu yang menyakitkan dan dia tidak sukai. Berbicara tentang jihad, hakikatun man jahadaha ala hadhil umur, bahwa dia berjihad bersungguh-sungguh, bersemangat atas ini semua, yaitu apa? Menegakkan kewajiban-kewajiban, dan kemudian dia menunaikan tugas-tugas dia. Jadi seperti itu. Kemudian min asyrafi hadzal naw' wa ajalli, dan di antara yang paling mulia macam daripada jihad dan yang paling agung, dia yakni mujahadatuha ala qitalil a'da, bahwa dia bersungguh-sungguh untuk memerangi musuh. Kemudian dia bersungguh-sungguh, kesungguhan mereka dengan ucapan dan perbuatan mereka. Kenapa? Fa innal jihad fi sabilillah dzirwatu sanamuddin, karena memang jihad di jalan Allah adalah puncak tertingginya amal di dalam agama ini. Nah, hadirin jamaah yang mulia, barakallahu fikum. Ini kita berbicara tentang jihad. Jihad itu apa? Puncak tertinggi di dalam amalan Islam. Bahkan Imam Ibnu Qayyim menyebutkan apa? Wa kubbatuha, kubbahnya agama ini. Jadi kalau antum melihat masjid, mesti dilihat apa? Kubbah. Nah, tapi perlu dipahami bahwa para ulama menyebutkan tentang permasalahan jihad ini, tidaklah jihad itu kemudian semua diarahkan memerangi atau berperang kepada orang-orang kafir. Bukan itu saja. Tetapi makna jihad itu apa? Secara bahasa, al-istifraghul wus'i fi ta'atillah, mencurahkan seluruh kemampuan dia dalam rangka untuk apa? Taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh sebab itu hadirin jamaah yang mulia, jihad itu ada 4 tingkatan. Ini jangan salah, jihad itu ada 4 tingkatan. Yang pertama disebut dengan jihadun nafs. Yang pertama disebut apa? Jihadun nafs, yakni sebagaimana hadis tadi, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Itu yang pertama. Dan ini tingkat yang awal pertama, baru dia akan bisa tunaikan jihad-jihad yang lain. Bagaimana mungkin dia akan menunaikan jihad yang lain sementara dia belum tunaikan pada tingkat yang awal? Ibarat kalau seseorang ingin mendapatkan tingkat tinggi, maka dia harus memenuhi apa? Melewati tangga secara tertib, secara beraturan, mengikuti aturan yang ada. Tidak mungkin dia harus langkah untuk berikutnya. Nah, ini pertama dalam kitab Zadul Ma'ad.
Yang kedua baru disebut dengan jihadus syaitan. Nih, baru yang kedua. Masing-masing ada tingkatannya, ada penjelasannya. Tidak mungkin belum jatuh nasib sanggup dia ngatubi syaitan. Nah, khawatirnya sebelum dia melewati tangga pertama, tangga kedua, nah ini ngawur nanti kalau menuju yang ketiga, yaitu apa? Jihadul kuffar wal munafiqin. Nah, dia jihad menghadapi orang-orang kafir dan munafikin. Ini pun ada juga penjelasannya, juga ada tingkatan-tingkatannya. Siapa orang-orang kafir yang diperangi itu? Munafik yang siapa? Nah, biar tidak salah, maka harus lewat tangga pertama dan tangga yang kedua. Nah, ini yang menjadi masalah, sehingga kemudian terjadinya bom bunuh diri, terjadinya kemudian pembunuhan terhadap anak manusia, Bani Adam yang tidak tahu menahu, yang dia tidak bersalah, tidak tahu dia apa itu urusannya, akhirnya terbunuh. Nah, ini masalahnya. Baru yang keempat, ya, maka jihad arbabul zulm wal bidah wal munkarat. Ini, atau dengan kata lain, jihad kepada orang membuat kekacauan. Ini masing-masing ada tingkatannya. Maka oleh sebab itu barakallahu fikum, bahwa yang disebut dengan jihadun nafs adalah memperbaiki diri dengan mengerti agamanya dengan ilmu. Dia thalabul ilm, dia belajar agama yang benar kepada sumber yang benar dengan pemahaman yang benar, baru begitu. Itu namanya jihadun nafs. Maka tadi disebut oleh Rasulullah SAW, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid, orang yang dia mencambuk, memerangi dirinya taat kepada Allah. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjalankan perintah Allah, menyelarangan Allah, kalau nggak tahu tentang ilmu agama, nggak mengerti tentang Quran dan Sunnah, pemahamannya harus benar. Ya, dengan kepada siapa dia belajar mengambil ilmu, ini perkara penting. Habis itu baru dia amalkan dengan amal yang benar. Habis itu kemudian dia sampaikan dan dia kemudian bersabar di atasnya. Sementara kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena nggak mungkin orang yang berpuasa, puasa yang benar kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Nggak mungkin orang itu bisa berjihad dengan jihad yang benar kecuali dengan apa? Ilmu. Nggak mungkin orang yang al-musalli, orang yang sholat, dia bisa sholat yang benar kecuali dengan apa? Ilmu. Tidak mungkin orang yang berzakat bisa zakat yang benar kecuali dengan apa? Ilmu. Orang yang menjadi seorang pembisnis, orang yang bermuamalah, gak mungkin dengan bisa muamalah yang benar kecuali dengan apa? Ilmu. Maka jihadun nafs maka tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa kemudian dilewatkan. Justru dia akan bisa tunaikan jihad yang benar, termasuk tadi jihad menghadapi orang kafir, jihadus syaitan. Maka itu pula harus dengan ilmu. Nah, kemudian hadirin jamaah yang mulia barakallahu fikum, kalau dia tidak tahu ilmu dan dia jihad yang pertama, tidak tahu bagaimana, bahwa salah satu salah paham seakan-akan jihad itu menjadi tujuan yang mutlak, tujuan utama, padahal tidak. Jihad itu sebagai sarana dakwah. Coba Rasulullah SAW sehingga kapan diperintahkan jihad? Itu ketika di Madinah, ketika 13 tahun tidak ada perintah jihad, tidak diizinkan. Ini perlu dipahami, karena itu bagian syariat dan ada yang namanya persyaratan-persyaratan yang ada. Ini hadirin jamaah yang mulia, sementara kita tahu Islam ini adalah dinur rahmah, dan kemudian di dalam Islam pun tidak semua orang kafir boleh diperangi kalau punya ilmu. Kalau enggak, ya ini masalahnya. Barakallahu fiikum. Saya sampaikan, semisal tatkala bolehnya dan disebut dengan Darul Harb, bahwa itu dianggap negeri perang apabila betul-betul tatkala terjadinya bertemunya dua pasukan antara muslimin dengan orang-orang kafir yang memang mereka mengadakan front dengan orang Islam. Lah ini ndak gimana ini? Hadirin jamaah yang mulia. Jadi betul-betul terjadinya front. Sudah memang mereka adalah disebut kafir harbi.
Nih, sementara dalam Islam ada kafir namanya apa? Zimmi. Kafir zimmi. Kafir zimmi disebutkan di dalam agama Allah. Siapa mereka? Orang-orang kafir yang mereka itu satu penduduk wilayah dengan kita dalam negeri muslimin. Seperti kita di Indonesia. Di sana ada orang Nasara, di sana ada ini dan itu. Ada muslimin. Kita yang mayoritas muslimin. Semestinya nggak pantas. Karena tidak ada dalam sejarah kalau muslimin mayoritas mendolimi orang minoritas. Tidak ada. Justru sebaliknya, kalau muslimin minoritas justru mereka didolimi. Itu yang terjadi. Karena begitu hadirin jamaah yang mulia. Nah, orang kafir dzimmi, orang yang memang mereka membayar jizyah, upeti, dipungut setiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka nggak boleh dibunuh, mereka nggak boleh dizalimi selama mereka taat pada aturan-aturan. Ingat piagam Madinah. Jadi jangan dianggap dulu di Madinah, jangan dianggap seperti kita sekarang ini. Dulu adalah Yahudi. Masih ingat kita? Bani Quraidah, ya kan? Masih di sana. Itu justru yang dulu masih ada suku Aus, Khazraj. Justru itu yang penguasa yang terkuat waktu itu. Jadi Rasulullah SAW ke sana pun mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Itu di masa Rasulullah. Jadi jangan kita anggap sebagaimana sekarang. Nah, jadi sehingga mestinya kalau bicara tentang jihad, tunjukkan dan tempatkan pada posisi yang benar. Dan dalam Islam ada orang yang namanya kafir dzimmi, tidak boleh didolimi. Itu pertama. Yang kedua, ada di dalam Islam namanya kafir mu'ahad. Mereka orang kafir yang telah bersepakat dengan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Tidak ada peperangan. Makanya dulu kalau kita buka dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, itu awal pengepungan penduduk asli Yahudi. Kenapa? Karena dia sudah melanggar perjanjian dengan Islam sampai mereka diusir dari tempat tinggal mereka asli. Itu kisah tentang surat Al-Hasyr. Kalau antum buka, ini hadirin jamaah yang mulia. Nah, ini seperti itu. Maka oleh sebab itu tidak boleh enak-enak kemudian anggaplah Jepang yang memang nggak ada perdamaian, tidak ada masalah, tiba-tiba kita perangi. Tidak bisa seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada namanya kafir musta'man. Ini duta-duta asing datang, investor yang memang mereka masuk ke Indonesia. Tidak boleh. Turis-turis yang ada itu tidak boleh diganggu. Tentang orang kafir mu'ahad saja Rasul mengatakan apa? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad yang sebutkan tadi, maka dia tidak akan membau baunya surga. Baunya surga lu udah dapat. Maka bagaimana mungkin orang yang membunuh diri dikatakan sebagai orang yang istishhad, minta syahid? La haula wala quwata illa billah. La yumkin abadah. Tak mungkin selamanya. Karena Rasul mengatakan seperti itu. Yang dibunuh lu tidak jelas. Dalam arti orang-orang yang mereka, ya itu mereka ibadah. Jadi masa Rasul ada Nasara, ada Yahudi, dan selama mereka bayar jizyah, mereka aman, tidak diganggu. Seperti itu posisi ada di jamaah yang mulia. Ini perlu dipahami. Maka oleh sebab itu hadis yang keenam, maka itu perlu diperhatikan. Dan kemudian tatkala bicara tentang jihad, ingat jangan lupa jihadnya suka ya kita perang. Padahal sementara kita wajib memerangi diri kita yang awal. Kejahilan kita tentang ilmu itu adalah pertama yang harus kita jihati supaya kita tidak salah tatkala kemudian kita mengamalkan jihad-jihad yang lainnya. Belum lagi jihad menghadapi syaitan. Nah, hadirin jamaah yang mulia, baru kemudian orang kafir harbi. Kafir harbi pun di situ ada tahapan-tahapan. Ada namanya jihad tolak, memang menyerang, ekspansi. Ada namanya jihad yang namanya apa? Difai, kita bertahan. Ada semua diatur. Kalau sudah terjadi perang itu, hadirin jamaah yang mulia, itu pun juga ada adab. Tidak semuanya diperangi, tidak semua dibunuh.
Rasulullah SAW melarang membunuh anak-anak kecil, membunuh wanita, penduduk sipil, kemudian pekerja, buruh, itu termasuk ada aturannya. Lah ini mau ngomong apa? Itu aja sudah perang. Lah ini bukan darul harb tapi darul aman, tapi dia anggap sebagai apa? Peperangan. La haula wala quwata illa billah. Maka oleh sebab itu jangan sampai salah di dalam kita belajar agama dan memahami agama ini. Maka pahamilah yang benar dengan jihadun nafas tadi. Hadirin jamaah yang mulia, barakallahu fikum. Maka hadis yang agung dan mulia ini harus menjadi ada namanya pegangan untuk kita semua. Maka oleh sebab itu fahadal hadits man qama bima talla alaihi faqad qama bid-din kullih. Siapa yang memegangi, menegakkan dari apa yang disebutkan dalam hadis ini, maka sungguh dia apa? Telah menegakkan agama secara semuanya. Kenapa? Man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Siapa yang selamat kaum muslimin dari gangguan lisan dan perbuatan tangan dia, sehingga manusia pun aman dari darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Orang dhimmi tidak boleh, karena orang kafir tidak boleh tiba-tiba kita ambil buahnya, kita tebangi pohon dia, tidak boleh. Ini tidak boleh di dalam Islam. Zalim kepada mereka. Ingat, Nabi pernah berpesan kepada siapa? Mu'ad ibnu Jabal waktu berdakwah ke Yaman. Apa pesannya? Jaga dari doa-doa orang terzalimi. Ya, doa-doa apa? Yang terzalimi, walaupun dia orang-orang kafir. Kalau orang kafir terzalimi, doanya pun didengar oleh Allah Taala. Nih, maka hadirin jamaah yang barakallahu fikum, maka ini penting. Semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil ilmu dari hadis yang kita pelajari, dan bagaimana kita belajar Islam, bagaimana kita memaknakan jihad dengan jihad yang sebenar-benarnya. Wallahu taala alam. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Karena enggak ada pertanyaan, dan semoga Allah tabaraka taala memberikan taufik hidayah istiqamah kepada kita semua, dan semoga Allah tabaraka taala memberikan rasa aman, keselamatan, dan semoga Allah pun memberikan keberkahan ilmu, demikian pula keberkahan umur kepada kita untuk bisa berjumpa dan bertemu di bulan Ramadan tahun ini, dan insyaallah taala. Dan walaupun mungkin, dan kita wajib untuk kita tetap bersyukur kepada Allah walaupun kita masih ada apa namanya aturan-aturan protokoler kesehatan, maka itu sebagai konsekuensi kita juga untuk penjagaan diri kita. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.